sih manfaat tatkala kita mempelajari fikih? Ya, mempelajari fikih yang ada problemnya itu manfaatnya apa? Ya, karena kita ini membahasnya maksudnya kitab Taul Ahkam ya. Kitab Taul Ahkam atau Syarhul Maram tadi katakanlah kitab menengah ke atas ya kan. Walaupun bisa dipakai untuk pemula tapi ini termasuk menengah ke atas. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketahanan kita di dalam menghadapi berbagai macam perbedaan fikih yang beredar. Ketahanan kita, maksudnya ketahanan pemahaman kita di dalam memahami fikih yang beredar. Maksudnya fikih yang beredar di kalangan kita, di kalangan masyarakat. Karena banyak sekali, apalagi di zaman kita ini ada yang namanya apa? Medsos. Ada yang namanya apa? Medsos. Itu nanti banyak sekali masalah fikih-fikih, masalah pendapat, ya. Kadang kita butuh tahu mana yang lebih akrab ila shawab, mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah, maka taklim-taklim yang seperti ini bisa sebagai ya semacam pembekalan ya, ataupun sebagai bentuk kesiapan kita menghadapi berbagai macam pendapat-pendapat tersebut. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi, apa ada kitab yang di bawah daripada Bulughul Maram? Ada, ya. Ya seperti kitab-kitab misalnya Umdatul Ahkam atau kitab-kitab yang sifatnya adalah matan. Ya, matan. Mana yang lebih bagus, kita belajar matan atau belajar kitab-kitab hadis? Sebenarnya para ulama menyarankan ya bagi para pemula tatkala mau belajar hadis ya tentunya kitab-kitab matan. Nah, kenapa kita belajar misalnya hadis? Memang di dalam bidang ilmu itu saling melengkapi. Saling apa? Melengkapi, ya. Saling melengkapi. Jadi memang itu sudah diramu oleh para ulama. Sudah diramu oleh para ulama. Kalau kita misalnya berhadapan dengan hal-hal yang biasa, nanti kita akan menghadapi tantangan-tantangan kadang menjadi asing. Tapi tatkala kita sudah biasa menghadapi tantangan-tantangan, maka maksudnya tantangan-tantangan di bidang fikih, maka kita menghadapinya biasa. Maka menghadapinya apa? Biasa. Ya, karena memang ya manusia itu punya sudut pandang, ya. Punya sudut pandang. Ya, istilahnya nadhariyah, sudut pandang terhadap ahkam, hukum atau permasalahan yang ada. Ini. Nah, jadi buku Bulughul Maram ini termasuk sebagaimana tadi yang sampaikan, ini termasuk menengah ke atas ya. Tapi sih bisa untuk pemula. Ya. Memang kalau diletakkan menengah ke atas biasanya kitab yang ditulis oleh Ibnu Rushd, namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya, permulaan ya bagi mereka yang sudah masuk ke ranah mujtahid, tetapi ini merupakan puncak daripada ya orang-orang yang muktasid, yang pemula. Ya. Kemudian kalau mau naik lagi namanya kitab ya khilafiyat dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Mungkin ada yang bertanya lagi, misalnya bagaimana kalau kita misalnya belajar kitab madhab tertentu, ya, madhab tertentu. Jadi ada madhab, saya belajar kitab fikih Imam Ahmad misalnya. Saya belajar madhab fikih Imam Syafi'i, saya belajar fikih dan seterusnya dari permasalahan-permasalahan fikih. Ya. Sebatas yang saya terima waktu saya belajar, kita belajar kitab-kitab madhab. Ya tentunya tatkala kita sudah memiliki bekal, ya bagaimana kita memahami satu permasalahan, maksudnya satu permasalahan fikih atau syariat. Itu ya, tatkala kita sudah bisa memahami dan kita ada bekal, maka tatkala kita mempelajari misalnya fikihnya Imam Ahmad, fikihnya Imam Syafi'i, fikihnya yang lain, ini tidak menimbulkan pengaruh bagi kita untuk ya langsung condong 100% kepada apa yang ada di dalam kitab tersebut. Ya, karena kita setelah masa ya
Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim, itu kita ya tidak bermadhab, tidak bermadhab. Maksudnya tidak ngeblok kepada satu madhab, tidak. Bahkan sekarang ada istilah namanya madhab muhakkikun. Madhab muhakkikun. Madhab muhakkikun itu adalah madhab dari para peneliti. Jadi kalau misalnya hadisnya sahih diterima, gitu. Kalau hadisnya sahih diterima. Jadi permasalahan hadis ini tidak ada yang dianggap menjadi berbahaya, tidak ada. Tinggal diteliti nanti, ya. Kalau sahih yaitu ya menjadi pegangannya. Akhirnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan madhab muhakkikun. Nah, ini sebagai muqaddimah ya tentang permasalahan yang rencananya mau kita pelajari, ya. Walaupun tetap kita mempelajarinya ya sesederhana mungkin, semudah mungkin, ya. Tetapi semoga bermanfaat, ya. Dan buku ini sebenarnya sudah diajarkan di pesantren-pesantren, ya, pesantren-pesantren, ya, banyak yang mempelajari buku ini, ya, baik pesantren dari organisasi ini, organisasi itu. Cuman memang ya kadang hadis yang dhaif yang ada di dalam hadis ini tetap dipegang sama mereka, padahal hadis-hadis dhaif itu tidak bisa dibangun padanya hukum syariat, ya. Sederengipun dipun lajengaken pembahasan awal saged dipun tampi napa mboten? Saged dipun tampi. Nah, mungkin ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita lanjut, ya. Alhamdulillah azani wa azakumullah. Ya. Mungkin kita akan ya bertanya-tanya gimana sih sebenarnya mengetahui hukum syariat itu kayak apa sih? Mengetahui hukum syariat paling enggak itu harus memiliki, ya, ini secara umum nih, ya, kalau ya tentunya ada ahlinya masing-masing, tapi kan kita sampaikan secara umum kita harus memiliki 4 ilmu ini, ya, harus memiliki 4 ilmu. Yang pertama mustalah hadis. Yang pertama apa? Mustalah hadis. Ya, sebenarnya mustalah hadis itu ya banyak yang sederhana, di antaranya di dalam buku ini juga ada permasalahan mustalah hadis di dalam muqaddimah ini, sederhana sebagai penghantar. Walaupun mustalah hadis itu juga ada kecabangan ilmu yang banyak, lama dipelajari juga. Nah, itu namanya mendalami ilmu mustalah. Nah, apa sih manfaat kita belajar mustalah hadis? Ya minimal tatkala kita membaca